Halo semua, jumpa lagi di channel YouTube aku, Ayuniae. Sebelum kita menonton dan menyaksikan menguak tuntas sejarah IPSI di Desa Sidorahayu, Campang, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel video ini ya, kawan-kawan sedulur semua. Oke, kawan-kawan semua, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita saksikan bersama ya. Let's go. Selamanya hingga hancurnya semesta. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Desa Sidorahayu. Hari ini acaranya habis bukber dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan IPSI Sidorahayu. Perkenalkan, sampean namanya siapa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman dari IKSPI Kerasakti. Sampean? Oke, dulur-dulur, alhamdulillah. Nama saya Agung dari IPSI Sidorahayu. Oke, saya sendiri, nama saya Ayuni. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih caranya merekatkan IPSI di Sidorahayu dengan 5 organisasi. Di sini kan ada 5 organisasi ya, Mas. Jadi, gimana sih sejarahnya? Kok bisa organisasi ini bisa raket banget, rasa persaudaraannya? Dari ceritakan sejarahnya dari awal sampai saat ini, kenapa masih bisa berkumpul begini, masih apa ya, Bisa guyub rukun. bisa guyup rukun, solid, padahal kita semua ini beda organisasi. Silahkan dijawab Mas Agung. Bagaimana monggo dijelaskan? Sebelumnya saya perkenalkan, Oke. di IPSI Sidorahayu ada 5 organisasi yang alhamdulillah bisa guyub rukun. Yang pertama, organisasi yang ada di sini, yang pertama IKSPI, PSHT, Pagar Nusa, NH Perkasa, dan Cimande. Dan alhamdulillah bisa seduluran, bisa rapet, bisa menjaga nama baik organisasi masing-masing dan bisa menjadi satu dalam wadah yang namanya IPSI Sidorahayu. Untuk sejarahnya mungkin Mas Agung bisa menjelaskan. Oke, Mas Agung silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, alhamdulillah pada malam ini ada dulur PSHT dari desa lain datang ke Sidorahayu untuk menghadiri acara bukber ini dan bahasanya menanyakan ataupun ingin mengetahui sejarah IPSI Sidorahayu awal mulanya itu bagaimana. Jadi sedikit sejarah Mbak, biar simple ya Mbak ya. Ya. Awalnya itu kami itu bentrok Mbak. Jadi bahasanya Pagar Nusa, PSHT, KSPI di Sidorahayu ini tuh bentrok dulu, baru saling kenal. Nah gitu. Jadi kita lambat hari lambat tahun kita bentrok terus selama sekisaran itu 1,5 tahun. Lama ya Mas Lama, ya? lama. Itu bentroknya itu hal-hal sepele aslinya. Bahkan ya sampai ada yang memasuki rumah sakit juga dari bentrok tersebut gitu. Cuman alhamdulillahnya kita kerejekian dulur-dulur dari perguruan lain itu yang lebih dewasa lagi datang ke kalangan kita itu pada bulan Ramadan juga Mbak. Itu bertepatan di tahun 2019. Itu nggak disangka-sangka Mbak, aslinya itu. Kita sering bentrok, sering berantem di jalanan ataupun di mana. Itu pas nemuin tetua-tetuanya itu ngumpul di situ. Jadi lokasinya itu juga ya di Sidorahayu, di rumahnya Ketua IPSI Sidorahayu di sini.
Itu tahun 2019. Nah, dan alhamdulillah di organisasi kita kan punya tertua-tertuanya, dan alhamdulillah tertua kita punya inisiatif gimana caranya sih anggota kita bisa rukun gitu. Karena sebelumnya sejarah yang ada di tempat kita yang hanya bentrok, ya sebenarnya tidak banyak sih, hanya oknum-oknumnya yang bikin kacau balau ya organisasi. Terus selanjutnya hari itu kita pas bertepatan itu di bulan Ramadan kita ketemu, kita ngopi bareng, habis itu kita membahas yang namanya takbiran. Jadi kita pertama kali membuat acara itu Gebyar IPSI Sidorahayu. Itu dulu belum ada nama IPSI Sidorahayu, Pak. Belum ada. Jadi masih membawa nama-nama pesilat masing-masing, antar perguruan PSAT lah, terus IKSPI, Pagar Nusa, dan belum ada Cimande. Jadi masih ada NH. Nah itu ada 4 perguruan di Takbir 2019 itu. Dan lanjut hari kita ketemu lagi itu di 17-an. Setelah itu kita bulan Suro itu setelah 17-an ya kayaknya. Kita soroan. Nah, jadi terbentuknya IPSI Sidorahayu itu pada bulan Suro, yaitu pas bertepatan di 1 Suro, Mbak. Ngomong-ngomong, kita ini udah berapa tahun ya Mas IPSI Sidorahayu ini berdiri? IPSI Sidorahayu terbentuk itu sekisaran 3 tahunan ini. 3 tahun. Nah, dan alhamdulillah kita sampai sekarang ini raket sedulurannya, tidak membeda-bedakan perguruan. Yang penting kita saling jaga yang namanya tradisi masing-masing di perguruan kan gitu. Ya, alhamdulillah dari dulu udah lama ya. Udah lama. Udah sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Dan alhamdulillah tidak kosong, Mbak, masalah IPSI Sidorahayu ini. Agenda-agenda kita, bahkan IPSI Sidorahayu juga membentuk yang namanya peratletan ataupun untuk jenjang prestasi. Dan alhamdulillah IPSI Sidorahayu ini sudah pernah yang namanya memperoleh kayak medali emas, medali perak dan lain-lain lah. Itu hal wajar kan gitu. Itu kita mengagendakan itu seminggu ataupun sebulan sekali itu latihan atlet bersama IPSI Sidorahayu. Dan bahkan IPSI Sidorahayu juga itu bukan pesilat-pesilat yang ada di Sidorahayu aja, Mbak. Jadi kalau saya hitung itu ada 15 desa. Itu bahkan sampai ada yang dari Lampung Tengah, ada yang dari Lampung Utara. Itu gabungnya di Sidorahayu sini, Mbak. Makanya kami sebagai anggota IPSI Sidorahayu itu nggak nyangka kok bisa. Nah itu yang perlu digaris bawah, itu kok bisa. Makanya kalau banyak pendekar-pendekar yang tua tuh menyarankan kopinya suruh jauh. Jadi bahasa kopi itu kalau saya dengar kopi kirane. Nah ya kan, kopi kan singkatannya kopi kirane. Men jauh sana biar mengetahui wawasan-wawasan yang lebih tinggi, nah, gitu. Yang lebih luas lagi. Jadi setelah itu ya kita lanjut tahun sampai hari ini pun masih berkomitmen untuk melancarkan agenda-agenda yang sudah kita tetapkan dari tahun 2019 itu, Mbak. Contohnya yang pertama kayak Bukber IPSI Sidorahayu ini, kita per tahun pasti yang positif itu Bukber IPSI Sidorahayu. Terus kita perayaan terbentuknya 1 suronya itu IPSI-nya sama event IPSI Sidorahayu. Dan alhamdulillah kita event itu baru pertama di tahun 2021. Insya Allah di 2022 ini kita akan mengadakan event IPSI Sidorahayu yang kedua. Dan alhamdulillah juga sih, Mbak. Jadi banyak nilai-nilai positif dari masyarakat sini, adanya terbentuknya IPSI Sidorahayu ini, banyak sekali nilai-nilai positif dari masyarakat. Kayak kita kadang-kadang gimana ya Mas, bentuk ini prosesnya panjang, banyak sih bentur-bentur, ada yang nilainya positif, ada yang negatif, karena kita tidak bisa menghandle semua anggota-anggota kita kadang-kadang ya Mas. Jadi ada nilai positif dan negatifnya. Jadi bahasanya kita itu sangatlah bersyukur gitu, Mbak. Bahasanya IPSI Sidorahayu ini kalau masalah di kemasyarakatannya itu sangat tinggi banget. Karena kita mengingat kembali para pendekar itu kalau sudah menjadi pendekar pasti akan larinya ke masyarakat. Kita kan sebagai masyarakat juga, Mbak, gitu. Sejatinya. Yang penting itu tadi, kita kalau belajar silat itu jangan silatnya aja, kan gitu.
Sing penting ki Ibsi Rayu ya, Mbak. Oh ya. Kalau sampean tuh moro-moro teko datang bengok, ya, semua pasti ya semua. Kalau enggak ya enggak, Mbak. Makanya itu apa ya? Kalau saya kan punya channel juga nih di YouTube ya, namanya Vektor 86 itu identiknya itu kata-kata ya emang. Kalau saya bingung ngomong itu pasti ya yang penting. Ngono, Mbak. Iya. Yang penting ya. Dicek mumet aja, yang penting Ya. Yang penting Ya. Kalau kata Mbak Sri Kandi PN yang dari Candi Rejo itu ya. Jadi kolkolannya keluar di situ. Jadi bolehlah bila mana teman-teman dari Mbaknya itu ngepoin tentang Ibsi Rayu. Banyak sekali kayak channelnya Mas Creator 1980 ini membahas juga Ibsi Rayu dan Vektor 86 juga dari nol insya Allah membahas Ibsi Rayu. Bagaimana terbentuknya dan agenda-agenda kita dari awal. Terus kemasyarakatannya banyak sekali kok agenda-agenda yang sudah kita lakukan di masyarakat dan di perguruan kita masing-masing. Dan yang hebatnya lagi tuh kalau ada pengesahan ataupun UKT di sini, Mbak. UKT. Jadi kalau Di ada setiap UKT organisasi, itu Mas. di setiap organisasi, Mbak. Cara bahasa kasarnya itu semuanya PN ada acara nih. Ya. Jadi alhamdulillah dulur-dulur dari Ibsi Rayu itu kayak IKSPI, PSAT, kayak Cimande dan NH Perkasa itu boyong. Boyong itu bahasanya membantu. Datang untuk rawuh karo dulur-dulur pagar nusa sing enak ning. Merangkul semuanya ya. Bener. Itu hal positifnya kita. Bukan kita itu cara omong kasare untuk perkumpulan pesilat untuk adu ilmu. Tidak, Mbak. Tidak. Karena kita sama-sama pesilat. Pesilat dan insya Allah cara bahasanya kita tahu yang namanya baik dan buruknya kita seorang pesilat itu bagaimana. Apalagi yang udah tua-tua ini gila, habis 6 ya Pak ya. Habis 6. Jadi insya Allah lebih paham. 15 tahun. Ya, begitulah yang namanya puncak silat, Mbak. Dan Ibsi Rayu ini. Alhamdulillah tadi juga kan kita dihadiri oleh Ibsi Sukamaju. Iya. Dan kalau mencuplik Ibsi Sukamaju itu sedikit cerita itu terprovokasi oleh Ibsi Rayu untuk membentuk Ibsi Sukamaju. Alhamdulillahnya itu. Makanya inilah hal positif kita, Ibsi Rayu bisa mencontohkan ataupun memberi gambaran-gambaran yang lebih baik di daerah-daerah masing-masing. Gitu. Dan alhamdulillah itu tadi Mas Joko yang ketua Ibsi Sukamaju itu dari PSAT juga. Jadi dapat inspirasi membentuk sama seperti kita juga. Benar. Dan insya Allah nanti kalau ketemu rezeki, karena kan Sukamaju juga masih wilayah Kecamatan Abung Semuli. Iya. Jadi insya Allah nanti kalau ada rezeki sih kita bentuk yang namanya Ibsi Abung Semuli. Kalau nggak salah dari Sukamaju itu 5 organisasi juga ya Mas? 5 organisasi. Tapi di sana ada tapak sucinya juga tambahan. Di sini kan nggak ada tapak suci. Ngomong-ngomong nih Mbaknya dari mana? Nah ini tadi. Kita kan belum kenalannya. Mbaknya ini dari mana? Baru ketemu. Langsung. Kenalan nih. Belum kenalan. Mbaknya ini ngomong dari mana? Ini PS1 mana? Oke, saya Ayuni dari PSHT Bumi Raharja. Bumi Raharja itu kecamatannya Abung Surakarta. Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. Nah, dulur-dulur yang melihat video ini mohon di-subscribe channelnya Mbak Ayuni karena Mbak Ayuni adalah YouTuber pencaksilat yang ada di Abung Surakarta. Oke, dulur-dulur, monggo di-subscribe. Tapi ngomong-ngomong nih Mas, selama saya menjadi content creator, saya baru nemu yang apa ya? Ini baru menurut saya. Ada content creator cewek. Nih, ini saya baru nemu ya. Biasanya kalau cewek kan nggak mau ribet nih, kayak kita ngedit itu ribet kan. Ya, biasanya tuh selebgram ya. Selebgram, TikTok. Nah, kalau ini malah menjadi content creator kan. Mantap. Ya, mari kita dukung bareng-bareng karena yang namanya pencaksilat kan kita bersama-sama di sini. Gitu. Apalagi kita udah membawa nama Ibsi Rayu, udah nggak bisa ngelak. Kau ngomong apa kan ayo. Walaupun tak bajumu KS, aku pagar lusa. Kalau sudah memakai nama Ibsi Rayu, sudah.
Sudahlah. Tidak usah dibahas. Persaudaraannya Yang penting sudah oh rekam. ya. Yang penting kan, oh ya, Oh iya. enak ngopi dulu. Aku gak ada ngopi gitu loh, asli. Alhamdulillah. Oke, sedulur semua. Video. Jadi begitulah Tinggal mecet. sejarahnya terbentuknya IPSI di Sido Rahayu. Ini memang. Sebenarnya itu baru sedikit ya Mas Iya. yang kita Tinggal jelaskan mecet, sejarah pulau Jedal. dari IPSI Sido Rahayu. Kalau kita mau jelasin semua tentang sejarah apa namanya IPSI Sido Rahayu mungkin sampai besok pun nggak bakal selesai karena banyak cerita-cerita tentang IPSI Sido Rahayu. Oke, banyak sekali ya Banyak sekali. ceritanya. Sampai besok pun nggak akan kelar. Oke guys, begitulah cerita sejarah dari IPSI Sido Rahayu. Sejarah singkatnya, karena kalau kita menceritakan semuanya tidak akan selesai sampai besok. Oke, begitu aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel video ini ya guys. Sedulur semua. IPSI Sido Rahayu. Oh iya. Oh ya, Sebelumnya ini nggak ada kayak sampai bengok wae, sampai wae sing IPSI Sido Rahayu. Nah, aku gak goleman kok. nggak di luaran sana. Itu aja. Oke mas, sebelum aku tutup channel ini, acara bincang-bincang kita, apakah ada motivasi untuk sedulur-sedulur kita yang ada di luar sana? Silahkan, Masih. monggo. Monggo. Oke dulur-dulur, pesan-pesan buat dulur-dulur semua, tetap jaga seduluran organisasi. Kita memang berbeda, tapi tujuan kita tetap sama. Organisasi mengajarkan kebaikan, jadi jangan pernah menghancurkan yang namanya nama organisasi kita masing-masing. Berbeda lambang, tapi kita tetap satu. Ya, mulai itu. Jangan lupa jaga terus paseduluran pencak silat Indonesia. Yang penting Oh ya.